Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah penjelasan tentang pengelolaan lingkungan dalam konteks sertifikasi mencakup berbagai langkah dan praktek yang diterapkan oleh produsen untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak merusak lingkungan. Ada beberapa aspek dari pengelolaan lingkungan yang harus diperhatikan di dalam sertifikasi. Yang pertama adalah konservasi hutan. Yang kedua, pengelolaan limbah. Dan yang ketiga adalah penggunaan pestisida. Baik, kita uraikan satu persatu. Untuk konservasi hutan, pelestarian hutan alam, produsen diwajibkan melindungi hutan alam dari konversi menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Mereka harus memelihara keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya adanya reboisasi dan aforestasi. Selain melindungi hutan yang ada, produsen juga didukung untuk menanam kembali hutan yang telah rusak atau gundul. Ini membantu dalam mengembalikan fungsi ekosistem dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Kemudian adanya pengelolaan hutan berkelanjutan. Praktek-praktek seperti tebang pilih dan rotasi tanam diterapkan memastikan bahwa penebangan pohon tidak melebihi tingkat regenerasi alami hutan. Ini penjelasan tentang konservasi hutan. Ya. Kemudian penjelasan tentang pengelolaan limbah. Poin yang pertama, reduksi limbah. Produsen harus meminimalkan produksi limbah melalui praktek produksi yang efisien dan penggunaan bahan yang lebih sedikit. Adanya daur ulang dan pemanfaatan kembali. Limbah yang dihasilkan harus didaur ulang atau dimanfaatkan kembali sejauh mungkin. Ini termasuk limbah organik yang dapat dijadikan kompos dan limbah anorganik yang dapat didaur ulang. Kemudian pengolahan limbah yang tidak dapat didaur ulang diolah dengan cara yang aman, seperti melalui proses pengolahan limbah cair dan padat yang mengurangi dampak polusi. Kemudian poin yang ketiga, penggunaan pestisida. Pestisida itu harus ramah lingkungan. Di penggunaan pestisida harus diminimalisir, digantikan dengan pestisida yang lebih ramah lingkungan atau alternatif pengendalian hama yang alami. Kemudian adanya manajemen terpadu, ya, manajemen terpadu hama atau dalam bahasa Inggrisnya Integrated Pest Management atau IPM. Pendekatan IPM ini mengintegrasikan berbagai macam metode pengendalian hama yang tidak merusak lingkungan, seperti pengendalian biologis, pengendalian mekanis, dan penggunaan pestisida secara selektif. Dan yang terakhir, bagian dari penggunaan pestisida harus dilakukan adanya pelatihan dan edukasi. Produsen dan pekerja diberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan pestisida yang aman, efektif, dilatih bagaimana cara menyimpan, cara penanganan, dan cara membuang yang benar untuk mengurangi resiko pencemaran dan bahaya kesehatan. Nah, inilah penjelasan tentang pengelolaan lingkungan. Selamat menyimak.